menjelang mudik ini kami melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan seluruh stakeholders, mulai dari pemerintahan di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan sebagainya, juga dengan stakeholders kami Pertamina dan sebagainya ya Mbak Dian. Yang pertama tentu kami akan menjaga kapasitas gerbang. Bagaimana caranya 100% keberfungsian peralatan di gerbang tol kami, dan kami tambah lagi, kami optimalkan penggunaan gardu-gardu miring Mbak Dian. Kalau Mbak Dian lihat gitu ya, di beberapa ruas kami, di beberapa gerbang kami, kemudian kami juga akan menambah mobile reader yang ada di gerbang tol. Itu adalah untuk mengantisipasi yang di kepadatan di gerbang. Kemudian untuk yang di jalur, kami mengantisipasi dengan tentu koordinasi intensif dengan kepolisian. Saya cerita tadi tentang pelebaran kapasitas di Jakarta Cikampek, kilometer 60 kami dengan 52, kemudian ada ruas jalan tol kami yang sedang dalam pembangunan di Jalan Tol Jakarta Selatan, itu seksi 3 dari Sadang, itu akan kita fungsikan, fungsional pada saat arus balik jika terjadi kepadatan di sekitar Simpang Susun Dawuan. Ya, Mbak. Kami juga yang lebih penting adalah mengingat analisis kami dari visi ratio atau rasio antara kapasitas dengan volume yang nanti secara dalam waktu dekat akan masuk ke jalan tol itu kelihatannya mendekati visi ratio yang cukup tinggi kan, kerjasama dengan kepolisian karena diskresinya ada kepolisian. Bagaimana memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow ya, sudah kami hitung semua ya. Kalau misalnya pakai one way berapa, visi rasionya dari berapa turun ke berapa. Kalau pakai kontraflow dari berapa turun ke berapa. Bagaimana kalau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas sama sekali. Nah, kembali nanti diskresinya ini dari kepolisian, tapi hitungan-hitungannya sudah kami sampaikan. Di rest area, Mbak, kami mengantisipasi, tetap kami menghimbau pengguna jalan untuk menjaga pandemi, penjaga prokes. Bagaimanapun ini masih pandemi ya, jadi selalu gunakan masker, ya, mencuci tangan, ya, bawa alat ibadah sendiri, gitu ya. Kemudian kalau memang terpaksa masuk ke jalan ke rest area, ya, memesan makanan sebaiknya take away. Ya, kami sedang membahas dengan stakeholder terkait kemungkinan pemberlakuan waktu ya untuk berada di dalam rest area supaya pengguna jalan ini bisa gantian dengan saudara-saudara kita ya, pemanfaatan waktu. Itu juga penting, sehingga buka tutup juga akan kami berlakukan pada saat terjadi kepadatan di satu rest area, kita akan pindahkan ke rest area berikutnya. Kemudian kami juga rest area ini kami juga sudah mengantisipasi Mbak Dian, kalau nanti dia berlakuan one way. Kalau one way itu rest area itu di arah sebaliknya itu juga bisa difungsikan secara berlawanan arah. Jadi perambuan-perambuannya, flow di dalam rest area-nya udah kita siapkan kalau rest area itu nanti diberlakukan one way dan bagaimana rest area mengantisipasi. Nah, dan yang lebih penting tentu adalah kesiapan kami untuk gimana ya, semua kesiapan ini juga harus diikuti oleh pengguna jalan. Jadi kami menghimbau pengguna jalan juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Mbak. Siapkan perbekalan yang cukup, bensin, perbekalan sebelum masuk jalan tol. Jangan terlalu mengandalkan rest area karena bisa saja ada buka tutup. Jadi siap-siap. Maksud saya misalnya kita masuk dari Jakarta, pastikan sebelum masuk jalan tol di Jakarta itu BBM-nya cukup, perbekalannya cukup. Sehingga kalau kita nggak cukup langsung masuk, nanti kita umpel-umpelan di rest area Jakarta Cikampek. Kalau kita full tank, kita bisa ngisi di Cirebon atau Semarang, gitu kira-kira. Mbak, jadi kesiapan dari pengguna jalan juga. Dan yang lebih penting adalah kami himbau jangan melakukan perjalanan secara bersamaan di puncak arus mudik dan puncak arus balik. Puncak arus mudik di tanggal 9 dan puncak arus balik di tanggal 8. Dengan demikian kalau lalin terdistribusi secara lebih merata, kami menyalurkan kondisi beban lalin yang secara mendadak ini tinggi, itu akan lebih smooth tentu nanti lalin. Jadi kami mendorong itu tadi dan patuhi Mbak arahan petugas karena seperti saya cerita tadi dengan tingginya volume lalin yang kita prediksi tahun ini pasti ya Mbak ya, jamnya tanggalnya nanti akan diumumkan oleh kepolisian, pasti akan ada rekayasa lalu lintas.